ikannya kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Majasari, Bapak Sutisna SPD SDI, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Majasari. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita Pak hadir segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Bapak Guru, saya akan memaparkan yaitu salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Ini ada di modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya sendiri sebagai CGP angkatan 10 yaitu Bibit Petrawati. Marilah kita bersama-sama untuk memulai diseminasinya di sekolah kita. Ini kita pakai ini nih. Nah, baik Bapak Ibu, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Setelah pembelajaran di CGP di modul 1.4 ini, alhamdulillah saya sudah mempelajari tentang budaya positif, yaitu kita akan mengetahui tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Lalu kita bisa menerapkan seperti apa sih yang harus kita ajarkan kepada peserta didik kita. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, kita akan bersama-sama ice breaking. Nah, Ibu, Bapak lagi aja. Ice breaking, Ibu. Oh iya. Ya udah, sebelum ke ice breaking, di off dulu ya. Ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita menambah semangat dalam pembelajaran. Bisa juga kita terapkan nanti dalam pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai ya. Maka silakan Bapak Ibu di depan berbaris satu barisan. Kita akan memperkenalkan Eli. Nah, dia bikin satu baris. Sok coba ada. Sok. Nah, iya Bapak Ibu. Nanti ketika saya bilang Eli, kejar Eli atau tangkap Eli, Bapak Ibu memegang telunjuk temannya semuanya gini.
Nah, nanti Pak Ibu satu. Nah, Ada bulatnya bukan jempol, terlunjuk. nah Ibu nanti berarti buat tangannya Bu, kayak gitu. Nanti pegang telunjuk temannya. Ya gitu. Bentar, dengarkan ceritanya. Eli ya Ibu, Eli ya. Ada sebuah keluarga 4 saudara kembar. Yang pertama namanya Ella. Ella. Fokus, fokus. Dua, Elu. Yang ketiga Eli. Iya, dilanjut lagi. Sekarang konsentrasi lagi. Iya, konsentrasi lagi. 4 saudara itu, satu lagi berarti Ella, Ella, Elu, dan Eli. Denny apa yang ditangkap? Menangkap, Bunia harus menangkap. Iya, Bunia harus menangkap ya. Nah, satu soal lagi masih Ella, Eli, Elo. Nah, dan Elo makan buah rambutan. Eli memakan. Iya, beri tepuk tangan. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Nah, iya, terima kasih Ibu. Selanjutnya, ada bekas atau bekas biasa? Benar mau dia apa? Sanes abdi. Kunci. Nah, di sini ada konsep Inti budaya positif. konsep inti budaya positif. Di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tentunya dalam pembelajaran kita merancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tentunya kebutuhan yang ada di kelas dan fasilitas sarana kita sendiri, yaitu kita pasti memanfaatkan SDM dari sekolah ini dan fasilitas yang memadai dan memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Namanya juga berarti miskonsepsi itu mengilusikan. Jadi kita itu ngabayangkan ya Bapak Ibu, ngabayangkan. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ilusi bahwa
Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini itu bayangan kita ya Bapak Ibu, kita bisa memegang penuh murid, ternyata dengan kontrol seperti ini tuh mis itu kontra ya dengan hasil dari adanya di lapangan. Ilusi guru mengontrol murid, ternyata murid tidak sepenuhnya bisa dikontrol sama kita ya Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Jelas kita menginginkan semua penguatan yang positif yaitu bermanfaat kepada siswa. Nah, di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata ketika kita membuat murid merasa bersalah ketika tidak memakai sepatu, kita langsung menghukumnya, itu tidak akan menguatkan karakter mereka, malah menjadi dendam Bapak Ibu ya, dan menjadi merusak karakter anak-anak kita. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini jelas sangat tidak dianjurkan kita untuk memaksa anak-anak kita ya Bapak Ibu, apalagi dalam proses pembelajaran. Kita harus bisa menyesuaikan minat bakat peserta didik kita. Apalagi sekarang merdeka, kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, jelas pembelajaran berpihak kepada murid. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya, realitasnya, kebutuhan kita sama. Tetapi dalam teori kontrolnya, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda. Nah, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam pembelajaran juga ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu, sebagai kita kepada peserta didik sepenuhnya tidak akan bisa mengontrol karakter peserta didik, dan justru kita sendiri yang harus bisa mengontrol diri kita sebelumnya. Selanjutnya, nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Apa bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Takut salah. Ada yang tahu? Disiplin ya. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang melakukannya terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin positif, nah ternyata setelah saya mempelajari ini, kan anak-anak itu contohnya yang terlambat sekolah, langsung sama saya dihukum harus membersihkan WC misalnya, atau membuang sampah. Ternyata kalau dengan seperti itu, karakter anak-anak itu malah tidak akan nyaman Bapak Ibu, malah akan mengulang lagi, bukan malah menyadarinya. Jadi tidak akan bertanggung jawab kalau anak-anak seperti itu. Kita harus tanya dulu Bapak Ibu, apa alasannya tidak memakai sepatu seperti itu. Nah, nanti dicarikanlah solusinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan
universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, contoh nilai kebajikan dalam keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan. Selanjutnya, nah sampai sana ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebelum ke selanjutnya, ada yang tahu tidak Ibu, Bapak, kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Sebagai manusia kita kebutuhannya apa aja? Makan betul, pakaian betul, iya, pangan dan sandang, iya betul Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia yaitu kita jelas butuh makanan, pakaian, lalu kita butuh penghargaan atau rasa diakui. Ya Bapak Ibu, kasih sayang jelas pastinya. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu untuk bertahan hidup. Tadi contohnya makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Pastinya kita perlu kasih sayang. Kasih sayang itu ya. Iya. Kasih sayang itu dicintai oleh anak-anak kita dan kita mencintai menyayangi murid-murid kita. Nah, ini ada kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bebas dalam hal yang negatif ya Bapak Ibu. Kebebasan itu kita tentunya pasti ingin melakukan sesuatu yang berbeda, tapi ke arah yang positif. Yang keempat, kesenangan. Nah, kesenangan ini pastinya dalam kebutuhan dasar manusia, tentu biar kita tidak butuh kesenangan, biar tidak jenuh, biar tidak jenuh ya Bapak Ibu, biar tidak stres ya. Iya betul Bapak Ibu. Iya betul, iya bisa healing ya Bapak Ibu biar. Iya. Iya baik. Nah, yang kelima ini yaitu penguasaan. Penguasaan itu ada rasa ingin memiliki, ingin dihargai. Ketika kita melakukan berada di suatu tempat ingin rasa diakui, itu namanya penguasaan. Selanjutnya, ini ada beberapa motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman. Betul Bapak Ibu, ketika ada anak yang tidak memakai sepatu, tetapi ketika datang ke sekolah memakai sepatu, tapi memotivasinya supaya menghindari hukuman. Nah, yang pertama itu, kalau kita sebagai guru datang misalnya tepat waktu, itu hukuman yang mana Ibu? Untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Iya betul Bapak Ibu. Ketika kita masuk tepat waktu, berpakaian rapi, belajar sesuai dengan pendidikan nasional, tentunya kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita disiplin waktu dan yang lain sebagainya, motivasi dalam diri kita itu yaitu yang nomor 3 ini, untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk menghindari hukuman ataupun dapat imbalan dan penghargaan. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita akan melakukan pembelajaran di kelas menerapkan ini. Dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Misalnya, Naila terlambat pergi ke sekolah atau terlambat ke sekolah. Naila langsung membersihkan masa itu hukuman apa konsekuensi? Jadi tidak disuruh. Kalau hukuman Itu mah keinginan sendiri berarti. itu berarti keinginan sendiri, jadi tidak disuruh. Ya. Tidak disuruh terlambat, dapat langsung ke Iya Bapak Ibu. Nah, konsekuensi karena telat datang ke sekolah dan langsung membersihkan WC tanpa disuruh. Kalau guru yang langsung, kamu telat bersihkan WC, itu namanya hukuman. Nanti kalau konsekuensi mah sudah ada. Iya betul Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan yang dibentuk oleh pihak sekolah, guru-guru dan siswa tentunya. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, jika murid kita terlambat sekolah atau melanggar peraturan, kita tahapan restitusi, tanyakan alasannya, tanyakan apakah melanggar keyakinan kelas atau sekolah, dan solusinya dicarikan ya Bapak Ibu. Nanti anak tersebut akan lebih bertanggung jawab. Contohnya kelas 4 sudah saya terapkan segitiga restitusi ini, dan akhirnya sekarang kalau ada pun gak memakai sepatu langsung bilang anak tersebut, "Ibu maaf ya Bu, sepatunya dicuci." Langsung begitu, anak itu enggak langsung kita yang menegur, anak sendiri yang bilang minta maaf seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu kita sebagai guru harus ada dalam tahapan 5 posisi kontrol ini, yang mana sekarang kita ada di posisi kontrol mana? Nomor 1 contohnya penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contohnya push up, lari, atau hormat bendera. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan
bersuara lebih lembut. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Naila, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Kayak gitu Bu cara penegurnya. Jadi anak tersebut akan merasa salah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ketika ada anak yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas, misalnya tidak mengerjakan tugas PR, ayolah pakai kata kayak teman sendiri. Bagaimana ya Bapak Ibu, dikasih motivasi kayak pendekatan sesama teman. Jadi tidak ada batasan antara guru dan murid siswa. Jadi sambil ketawa kitanya juga sambil heureuy gitu ya Bapak Ibu. Contohnya, ayolah pakai dong sepatunya, ayolah kerjain tugasnya dengan benar, nanti ibu dimarahin sama bapak kepala sekolah, jangan begitu lagi ya. Nah, contoh kata-katanya seperti itu. Lalu ada sebagai pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi. Kalau di sini hanya sebagai mengawasi saja tanpa ada tindakan, hanya memantau saja. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini posisi manajer ini tentunya kita sangat butuh sekali ya Bapak Ibu. Selain kita bisa mendukung murid dan bisa mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Nah, Ibu Bapak mau tanya, sekarang posisi kontrol Ibu Bapak ada di mana? Nomor 2. Ibu nomor 2, pembuat orang merasa bersalah. Kalau Ibu nomor berapa? Sekarang ya, sebelum masih dalam belajar, belum tahu ini. Gak apa-apa, ada 1, 2 juga gak apa-apa. 2, 3, Bisa. 5, nomor 1, 0. Iya, Ibu ada di mana sekarang saat ini? 5. Ibu? Nomor 2. Nomor 2. Iya, saat ini sebelum mengenal. Ibu dikasih posisi kontrol mana untuk saat ini? Nomor Nomor berapa? nomor 3. Iya, 3 teman, boleh, bisa. Bagus, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu, tetapi tanpa disadari ya Bapak Ibu, ternyata kita ini sebenarnya sudah ada di tahapan 5 posisi kontrol ini. Cuman waktu saya juga belum pernah memahami tentang 5 posisi kontrol ini, kebanyakan saya sebagai hukum. Nah, setelah belajar posisi kontrol ini, alhamdulillah ada perubahan. Sekarang saya ada di posisi teman dan manajer. Selanjutnya, Itu boleh nanya. iya boleh nanya dulu, boleh. Yang pertama, apakah untuk nomor 1 itu bisa diterapkan atau tidak? Nomor 1 itu untuk penghukum bisa diterapkan Bapak Ibu, cuman kita alangkah baiknya sebagai guru tidak langsung menghukum Bapak Ibu. Emang pasti ada secara tidak langsung ya Bapak Ibu, pasti kita itu langsung menghukum. Siswa yang pandai. Iya, pasti. Kadang-kadang ada yang Gara-gara bikin kesel. Iya. anak yang nakal harus didiamkan, berarti nomor 1 juga berlaku. Iya. Iya berlaku, tapi ada tahapan kita menghukumnya ya Bapak Ibu. Kita harus lebih ekstra sabar lagi biar tidak karakternya siswa itu tidak dendam ya, itu menghindari dendam ya Ibu tentunya kita.
bisa berlaku Bu, asal jangan ke arah yang lebih negatif. Nah, selanjutnya yaitu motivasi eksternal. Ada dua, yaitu identitas gagal, identitas berhasil. Nah Bapak Ibu, kita lihat kalau kita menggunakan perilaku kontrol negatif seperti penghukum, nah ini bisa jawaban yang tadi tentang Ibu tanyakan. Ini ada jawabannya di sini. Sebagai penghukum, yaitu bisa menyakiti atau menyindir. Terus membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan dan mendalam. Ini identitas relatif gagal ya Bapak Ibu. Kalau kita memotivasi seperti ini. Nah, yang identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman atau pemantau dan manajer, bisa membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau teman, pemantau menghitung dan mengukur tolak ukur kesalahannya anak itu. Bapak Ibu, apakah dia yang tadi berat kesalahannya atau masih ringan? Nah, di sini yaitu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apakah yang dilanggar itu anak-anak itu kenapa, ditanya alasannya. Jadi jangan langsung menindak langsung di mengejas anak tersebut. Nanti ya kita harus menghindar dendam murid gitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya. Nah, coba sekarang jawab bareng-bareng. Posisi kontrol apakah aku? Ini kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Teman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol Teman. karena tidak dengan bahasa yang sangat kasar, menyakiti. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini, Bu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa apa aja ini, Bu? Teguran ya, Teman, penghukum, pemantau, manajer. Membuat merasa bersalah. pemantau. Kamu tidak pernah benar melakukan, jadi Memantau dari kantor. Ada yang lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kamu kita memantau. Membuat Salah. Berarti anak itu merasa bersalah ya. Iya, ini ada di posisi merasa bersalah. Jadi kita menanyakan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi anak itu merasa tidak selalu benar dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku yang negatif. Selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? manajer. Ya, ini manajer. Ini ada di posisi manajer. Hebat-hebatnya Bapak Ibu bisa langsung tahu membedakan di posisi kontrol, manajer, teman, ataupun membuat merasa bersalah, langsung mengingat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa tadi? Teman, betul Bapak Ibu, ini teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di teman. Apa ibu untuk orang tua, apa ibu untuk guru? Guru, untuk guru. Tidak akan pernah mendapat nilai jika Nah, ini apa? Jelas ini hukuman. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kan kita sering mengancam ya, mau naik lamun teu ngerjakeun. Mau naik untuk sekolah wae. Nah, itu hukuman.
Iya, ngancem. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tepuk semangat dulu ya biar nggak ngantuk. Tapi tepuk semangatnya tepuk 3 kali aja. Kalau biasanya, tapi nggak apa-apa kalau tepuk semangatnya seperti di kelas biar nanti bisa menerapkannya di kelas. Boleh? Contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Dak, dak, dak. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, ma. Semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang dang dang. Ding, ding, ding. Dung dung dung. Aha, aha, ma. Aha, aha, nga. Ngat. Semangat. Bareng-bareng ya Bapak Ibu. Tepuk Salah. semangat. Dang dang ding 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 dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha ngat. Semangat. Oke. Tepuk tangan Bapak Ada Ibu. 2 artinya. Yes dengan akhirnya. Iya boleh ditambahkan pakai yes ya Bapak Ibu. Nanti anak-anak fokus ya Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah mulai leha-lehe tidur, kita berikanlah sedikit ice breaking. Nah, di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas bukan? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut, dibuat oleh murid dan diyakini dapat dilakukan murid di kelas tersebut. Kalau peraturan kelas mah kan kita sendiri yang membuat. Kalau keyakinan kelas mah kita bersama-sama membuat. Contohnya sebelum pembelajaran, saya kemarin sudah menerapkan sebelum pembelajaran itu, anak-anak kita buat keyakinan kelas dulu ya sebelum pembelajaran. Ayo apa? Berdoa Bu. Iya betul, berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Apalagi mendengarkan ibu. Iya jelas, mendengarkan guru ketika menyampaikan materi. Apalagi anak-anak, kata saya tuh, jangan makan di kelas Bu. Iya betul, kalau lagi belajar jangan makan di kelas. Contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas sudah ada bayang-bayang? Ya, ada. Iya, baik selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Bersih-bersih ya Bapak Ibu. Bersikap jujur, yaitu ketika mengerjakan tugas tidak nirot. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, jadi tidak ribut. Nah, mungkin karena ribut itu karena belum ada keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi anak belum mengerti. Nah, bersikap sopan dan menghormati guru. Pastinya ya Bapak Ibu, anak-anak diberikan suatu pembelajaran bersikap sopan dan menghormati guru. Saling tolong menolong ketika teman tidak punya penghapus, membutuhkan pensil, tolong bantu temannya. Hidup rukun dengan teman. Pastinya ya Bapak Ibu harus selalu saling menghargai antar teman. Selanjutnya, nah sini Bapak Ibu pakai segitiga restitusi ketika tadi ada permasalahan kepada murid kita, pelanggaran sekolah ataupun kelas. Di segitiga restitusi ini kita akan menanyakan ada 3: validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya, segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika peserta didik melakukan kesalahan itu akan memperbaiki kesalahannya dan seperti sedia kala lagi kembali ke temannya dan dalam karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini saya sudah melakukan contoh segitiga di angkatan. Ada dua kasus, yang pertama kasusnya Naila, yang kedua kasusnya Selda. Selanjutnya Bapak Ibu. Suaranya mohon. Di bawah Ada video ya Bapak. Di sini itu saya memanggil Naila secara pribadi, menanyakan, Naila, kenapa marah-marah tadi ke Jahwa? Karena katanya Jahwa itu mencontek hasil pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolahnya. Jadi Naila marah, langsung nunjuk-nunjuk Jahwa di kelas itu. Nah, saya tanya lagi, memukul tidak? Tidak Bu, kata Naila. Naila kesel, marah karena pembelajaran hasil PR-nya dicontek sama Jahwa. Manusiawi, kesel dan marah karena sudah mencontek pekerjaannya Naila. Saya tanya lagi, apakah Naila melanggar keyakinan kelas? Nah, Naila melanggar keyakinan kelas karena tidak menghargai teman. Saya menyarankan kalau ada teman yang menyontek lagi, segera langsung lapor pada guru gitu. Dan Naila hasil umpan baliknya berjanji Naila berjanji akan lebih bersabar lagi dan kalau ada yang teman mencontek langsung lapor ke guru. Dan di kasus kedua ini sama Selda sering terlambat ke sekolah dan ditanya alasannya karena sering begadang dan main HP terlalu malam. Jadi bangunnya kesiangan, kata Selda. Keyakinan apa yang Selda langgar? Yaitu disiplin waktu. Nah, jadi solusinya Selda tidak akan begadang lagi dan akan menghargai waktu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu contoh segitiga restitusi.
kepada peserta didik kita. Di sini penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Iya baik Bapak Ibu, sudah ada bayang-bayang ya kita ada di posisi kontrol mana. Alhamdulillah, diseminasi budaya positif sudah saya paparkan. Semoga kita bisa mengimplementasikan, mensosialisasikan kepada peserta didik kita, dan kita tentunya guru harus bisa memposisikan kontrol dengan yang baik. Jangan sampai menjadi posisi kontrol yang dapat merubah karakter peserta didik kita ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan untuk menerima